Hey! You know what happens when I get in a bad mood? Hey. Oh, what? Go back to your drink. ¡Llegaron a pistol! Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film terbaru dan masih hangat berjudul Absolution 2024. Film ini akan sangat menarik apalagi pemeran utamanya adalah Liam Neeson yang sudah tidak diragukan lagi dalam memerankan film action. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Tag yang saat itu sedang berada di kontrakannya. Diberitahu kalau Tag ini adalah tangan kanan bos mafia paling berkuasa di kota tersebut. Tak lama, Tag dihubungi oleh si bos mafia yang memerintahkannya untuk mengambil uang keamanan dari tukang pedagang ikan. Hingga dengan cepat, Tag pun segera bergegas pergi ke sana. Setibanya di tempat itu, rupanya Tag tidak sendiri melainkan ditemani oleh anak kandung si bos mafia yang bernama Kelly. Di sini Tag mengajari Kelly bagaimana cara meminta japrem yang benar dan membuat orang yang dipinta menjadi takut kepadanya. Look, I know what the fuck we're bringing up. Somebody tell this footpig that we don't stop staring at him. Fuck you get that right. Setelah berhasil mendapatkan jatah dari si pedagang ikan, Tag dan Kelly segera pulang ke markas untuk memberikan setoran kepada ayah Kelly atau si bos mafia. Sesampainya di sana, ini dia si bos mafia yang diketahui bernama Connor. Tag sempat menyarankan Connor agar sebaiknya jangan melibatkan Kelly dalam bisnis mereka karena Kelly tidak cocok menjadi seorang mafia. Connor menjawab kalau sebenarnya ia juga menginginkan Kelly menjadi seorang pengacara saja. Tapi Kelly terus menolak dan lebih memilih untuk meneruskan bisnis Connor, yaitu menjadi mafia. Wants to be a tough guy like you. Managed to get his degree from BC. Kemudian Tag bercerita kalau akhir-akhir ini ia sering merasakan sakit di kepalanya secara mendadak. Connor yang mendengar hal itu langsung menyarankan Tag agar memeriksakan kondisinya ke dokter mengingat umur Tag sudah tidak muda lagi. He's just not cut out for it, like you and me. Sepulangnya dari markas Connor, bukannya pergi ke dokter, Tag malah mendatangi tempat latihan tinju. Ternyata sejak dari muda Tag selalu berlatih tinju di sini sehingga ia sudah kenal dekat dengan si pelatih dan orang-orang yang ada di situ. Si pelatih mengatakan kalau sekarang ia mempunyai murid baru dan apakah Tag mau mencoba melawannya hitung-hitung latihan. Dengan senang hati Tag menerima tawaran itu mengingat ia sangat menyukai sekali olahraga tinju. Tag yang fisiknya memang sudah tidak sekuat dulu, tentu ia pun terus mendapatkan serangan dari si murid baru. Malam harinya, Tag nongkrong di sebuah klub malam untuk merefresh sejenak pikirannya. Saat Tag sedang duduk santai, tiba-tiba ada sepasang kekasih yang sedang bertengkar. Merasa terganggu, Tag mendatangi mereka lalu memintanya agar jangan bertengkar di sini. Si pria yang sok jago malah menantang Tag hingga inilah yang terjadi. Go back to your drink. Kemudian Tag keluar dari klub malam, namun ia malah dikejar oleh si wanita yang tadi bertengkar. Diketahui wanita ini bernama Anna dan Anna sekali lagi meminta tolong agar Tag mau mengantarkannya pulang. Merasa kasihan kepada Anna, pada akhirnya Tag pun bersedia mengantarkannya. Setibanya di rumah, sebagai bentuk terima kasih, Anna memberikan Tag surabi hitamnya dan terjadilah anu-anuan. That's trippy, don't you think? Setelah enak, Tag bertanya apakah pacar Anna yang tadi tidak akan menyusul ke sini.
Ana menjawab kalau hal itu tidak mungkin karena sebenarnya mereka sudah lama putus. Pertengkaran tadi disebabkan karena Ana yang sengaja mendatangi si mantan pacar untuk menagih hutang. Mendengar hal tersebut, Tag menjadi tenang lalu ia meminta jatah sekali lagi kepada Ana. Keesokan harinya, Tag dihubungi oleh Connor si bos mafia. Di sini Connor meminta Tag agar mendatangi klinik yang baru buka untuk meminta jatah keamanan. Diberitahu kalau semua tempat usaha atau pedagang di wilayah situ harus memberikan jatah keamanan kepada Connor setiap bulannya. Jika sampai ada yang menolak, maka Connor tidak akan segan-segan untuk menghancurkan usaha mereka. Selanjutnya, Tag mendatangi klinik yang dimaksud lalu ia menemui sang dokter untuk meminta jatah keamanan. Seketika Tag juga teringat dengan kepalanya yang sering sakit hingga ia pun sekalian saja menanyakan tentang penyakitnya itu. Sang dokter menjawab kalau peralatan di sini belum lengkap hingga sebaiknya Tag memeriksakan penyakit itu ke dokter spesialis. You gotta put your name on it, Doc. You just said last time. Hey. Pada akhirnya Tag memaksakan untuk pergi ke dokter spesialis terdekat. Singkatnya, Tag telah diperiksa lalu dokter spesialis memberitahu kalau Tag terkena penyakit ETK atau ensefalopati traumatis kronis. Penyakit itu semacam gegar otak yang kebanyakan diderita oleh petinju atau pemain football. Awalnya Tag merasa tenang saja dan penyakitnya ini mungkin diakibatkan dulu Tag yang masih aktif bermain tinju dan sering sekali berbaku hantam. Encephalopathy. Lalu Tag bertanya kepada sang dokter apakah obat yang harus ia minum. Sang dokter meminta maaf karena penyakit tersebut belum ada obatnya. 99% orang yang menderita penyakit itu akan meninggal tidak lebih dari 3 bulan. Jadi sebaiknya Tag lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan lalu meminta keajaiban. Sang dokter juga menyarankan agar Tag memberitahu istri dan anaknya terkait penyakit ini supaya mereka bisa mempersiapkan diri jika Tag tiba-tiba drop. Mendengar itu semua barulah Tag terdiam dan ia menjadi shock karena usianya hanya akan bertahan 3 bulan lagi. Couple of years at the most. Sepulangnya dari dokter, Tag menghentikan mobilnya di pinggir pantai. Kemudian Tag menodongkan senjatanya ke mulut karena ia berniat ingin mengakhiri ini semua. Namun di waktu yang sama tak sengaja Tag melihat ada seorang bocil yang terus memperhatikan Tag. Seketika Tag teringat kalau sebenarnya ia masih mempunyai seorang anak yang sudah lama sekali ia tinggalkan. Kemudian Tag tidak jadi mengakhiri hidupnya dan ia berencana untuk mendatangi anaknya pada besok hari. Di hari berikutnya, Tag mendatangi rumah anaknya yang diketahui bernama Desi ini orangnya. Terlebih dulu, Tag meminta maaf karena ia sudah sekian lama tidak pernah mengunjungi Desi. Dengan sinis, Desi bertanya apa tujuan Tag datang ke sini, bukankah ia tidak pernah menganggap Desi ada. Terungkap fakta, semenjak kematian istri Tag atau ibunya Desi, hubungan mereka menjadi renggang. Karena Desi menganggap kalau sang ibu tewas disebabkan oleh Tag yang selalu bekerja dengan mafia. Kemudian Tag menjelaskan kalau ada hal penting yang harus mereka bicarakan mengenai penyakit Tag. Tag mengajak Desi untuk makan malam besok lusa di restoran Itali dan ia akan membahas itu semua di sana. Would you find Jesus or something? Selang beberapa saat, datanglah anak Desi yang sudah menginjak SMP. Tag langsung saja menyapanya karena ia baru pertama kali melihat cucunya sekarang. Coming from a mile away. Goodbye. Malam harinya saat Tag tidur, ia pun bermimpi bertemu dengan ayahnya. Dalam mimpi itu, Tag berada di tengah laut dan menaiki perahu kecil. Tag sempat bertanya kemanakah mereka akan pergi dan sang ayah menjawab kalau Tag tidak perlu tahu dan yang pasti ia akan membawa Tag ke tempat yang indah. Tak lama Tag bangun dari tidurnya lalu langsung beristighfar. Tag semakin yakin kalau mimpi tersebut sebagai tanda kalau kehidupannya sudah tidak akan lama lagi. Keesokan harinya memperlihatkan Tag yang sedang bersama Ana berjalan-jalan di taman.
Saat ini Ana sudah sangat nyaman dengan Tag dan berharap kalau Tag akan menikahinya. Kemudian Tag mengajak Ana untuk makan malam di restoran Italia besok karena ia akan mengenalkan Ana kepada Desi putrinya. Terlihat Ana yang begitu senang sebab ia ingin kenal lebih jauh dengan keluarga Tag. Sore harinya memperlihatkan Tag yang kembali ditugaskan oleh Connor si bos mafia untuk mengantarkan paket di dalam mobil kontainer kepada rekannya yang bernama Alec. Kali ini Tag tidak sendiri melainkan ditemani oleh Kelly, anaknya Connor. Di tengah perjalanan Tag sempat bertanya kepada Kelly tentang paket apakah yang sebenarnya mereka bawa. Kelly menjawab tidak tahu karena Connor melarang mereka untuk membukanya. Tag pun tidak ambil pusing dengan hal itu lalu meneruskan perjalanan. Singkatnya, Tag sampai di markas Alec dan Alec segera membuka mobil kontainer yang dibawa oleh Tag. Seketika Tag dibuat terkejut karena isi di dalam kontainer itu adalah beberapa wanita culikan yang akan didagangkan di rumah bordil milik Alec. Sempat ada satu wanita berambut keriting yang meminta tolong kepada Tag, namun sayangnya ia tidak bisa berbuat apa-apa. Malam harinya Tag kembali bermimpi bertemu dengan ayahnya. Mimpi itu masih sama yang mana Tag terombang-ambing di tengah laut dan hanya berdua dengan sang ayah. Tak lama tiba-tiba ada wanita culikan berambut keriting muncul dari air lalu meminta pertolongan kepada Tag. Kemudian sang ayah memberi pesan agar sebaiknya Tag selamatkan wanita tersebut. Saat terbangun, Tag langsung melamun dan berpikir apakah mungkin sebelum tewas dirinya harus menebus dulu semua dosa-dosanya di masa lalu. Pagi harinya, Tag memutuskan mendatangi Alec di rumah bordilnya. Di sini Tag berpura-pura akan mengencerit wanita karena burungnya sudah lama tidak diasah. Alec pun memberikan Tag beberapa pilihan wanita dan salah satunya adalah si rambut keriting. Tag pun memilih si rambut keriting dan langsung membawanya ke dalam kamar. Ketika akan pemanasan, Tag mengatakan jika kedatangannya ke sini bukan untuk melakukan hal itu melainkan menyelamatkannya. Lalu si rambut keriting memberitahu kalau Tag ingin membebaskannya maka ia harus membayar $20.000 kepada Alec dan setelah itu barulah si rambut keriting akan bebas. Tag yang tidak membawa uang sebanyak itu akhirnya ia pun memutuskan untuk pulang dulu. Di tengah perjalanan pulang, Tag dihubungi oleh Connor si bos mafia yang memintanya agar meminta jatah keamanan kepada seorang pendeta. Rupanya gelar si pendeta itu hanyalah kedok karena sebenarnya dia adalah pengedar barang haram. Dengan cepat, Tag segera mendatangi si pendeta yang sedang memarkirkan mobil boxnya di pinggir jalan. Kemudian Tag masuk ke dalam mobil box tersebut lalu meminta jatah kepada si pendeta. Si pendeta yang sudah mengerti tanpa basa-basi, ia pun langsung memberikan Tag sejumlah uang. Namun ketika si pendeta akan keluar dari mobilnya, tiba-tiba dengan cepat Tag segera menyerang balik para penembak itu yang berjumlah 3 orang. Tag dapat menghabisi 2 dari mereka dan satunya lagi berhasil dibuat sekarat. Lalu Tag bertanya untuk siapakah mereka bekerja dan kenapa mereka menghabisi si pendeta. Orang itu menjawab jika sebenarnya target mereka adalah Tag namun malah salah sasaran. Orang itu juga mengatakan kalau mereka diperintah oleh seorang pria besar yang memiliki tato laba-laba di leher. Mengetahui itu semua, Tag bergegas pulang ke markas untuk melaporkan semua kejadian barusan kepada Connor. Ketika bertemu dengan Connor, Tag segera memberikan uang setorannya sambil menceritakan kalau baru saja ia diserang oleh 3 orang. Tag berasumsi jika orang itu adalah suruhan dari saingan bisnis Connor yang ingin merebut wilayahnya. Connor menjawab kalau ia akan segera mencari tahu siapa mereka dan sebaiknya sekarang Tag pulang.
Now that's a long list. Sore harinya, Tag mendatangi Anna di rumahnya. Tag sengaja datang untuk menjemput Anna karena malam ini mereka mempunyai jadwal makan malam di restoran Itali bersama Desi, putri Tag. Namun karena waktu masih sore, Anna pun mengajak Tag agar beranu-anu sebentar karena ia akan memberikan goyangan terbaiknya. Setelah enak, Tag dan Anna langsung bersiap untuk pergi ke restoran Itali. Setibanya di sana, Tag dan Anna memesan dulu air putih sambil menunggu kedatangan Desi. Akan tetapi setelah 1 jam menunggu, Desi tak kunjung datang yang membuat Tag menjadi kesal. Di waktu yang sama, Tag didatangi oleh satu pelayan yang memintanya untuk segera pergi karena sudah terlalu lama namun hanya memesan air putih. Anna yang menyadari Tag sedang emosi, ia pun langsung saja membawanya pergi daripada terjadi keributan. Pagi harinya terlihat Tag yang masih terlelap tidur. Tak lama ia pun terbangun karena mendengar suara orang membuka pintu. Saat dicek ternyata itu adalah Desi. Tag bertanya kenapa Desi semalam tidak datang dan Desi menjawab kalau ia sibuk mengurus pindah kontrakan karena di kontrakan sebelumnya Desi telah diusir. Lalu Desi bertanya memang hal apakah yang akan Tag bicarakan sampai-sampai ia mengajak Desi makan malam di restoran Itali. Tiba-tiba Tag memilih untuk tidak memberitahu tentang penyakitnya dan beralasan kalau dirinya hanya sedang rindu saja kepada keluarga. Semua itu Tag lakukan karena ia tidak ingin menambah beban pikiran Desi yang baru saja diusir dari kontrakan lamanya. Kemudian Desi pun pamit pulang karena ia masih harus membereskan kontrakan baru. Sore harinya Tag menyusul Desi ke kontrakan barunya. Kedatangan Tag ke sana bermaksud untuk membantu Desi membereskan barang-barang. Namun saat di dalam, rupanya Desi dan putranya sudah selesai membereskan semua itu hingga Tag memutuskan untuk mengobrol dengan sang cucu. Life is hard. Malam harinya Tag tidur namun kali ini sakit di kepalanya kambuh yang membuat Tag begitu tak karuan. Tag pun hanya bisa menahan rasa sakit kemudian ia bergegas ke toilet. Saat di toilet seketika Tag teringat dengan wanita culikan berambut keriting yang belum sempat ia selamatkan karena harus menebusnya sebesar $20.000. Malam itu juga Tag pergi ke markas scanner si bos mafia dengan maksud untuk meminjam uang. Have a seat. Sesampainya di sana, Tag langsung mengatakan kalau kedatangannya ke sini untuk meminjam uang sebanyak $20.000 dan nantinya Connor bisa memotong dari setiap gaji Tag. Namun Connor menjawab kalau mulai saat ini Tag tidak akan mempunyai gaji lagi sebab Kelly putranya sudah merekrut tangan kanan baru yang lebih muda dan tangguh. Mendengar hal tersebut, Tag menjadi terkejut karena secara tidak langsung Connor telah memecat dirinya. Lalu Tag bertanya kenapa Connor tega melakukan hal itu. Apakah pengorbanannya selama 30 tahun ini kurang berarti? Connor menjawab justru ia kasihan kepada Tag yang usianya sudah tidak muda lagi dan sebaiknya banyak menghabiskan waktu di rumah. Di waktu yang sama, Kelly mengusir Tag karena di sini ia sudah tidak dibutuhkan lagi. Dengan perasaan marah, akhirnya Tag pergi menuju pintu keluar. Kemudian Tag dibukakan pintu oleh tangan kanan baru Connor. Namun secara kebetulan Tag melihat kalau orang tersebut mempunyai tato laba-laba di leher. Seketika Tag teringat kalau 3 orang yang kemarin sempat menyerangnya diperintah oleh pria yang memiliki tato laba-laba di leher. Dengan cepat Tag langsung melakukan hal ini. Kemudian Tag kembali mendatangi Connor dan Kelly lalu menodong mereka berdua. Tag sekarang sadar jika orang yang memiliki tato laba-laba tadi diperintah oleh Connor dan Kelly untuk menghabisi Tag. Dengan murka, Tag langsung menembak Kelly lalu meminta Connor agar memberikan semua uang yang ada di brankasnya. Tak ada pilihan lain, akhirnya Connor membuka brankas lalu memberikan semua uangnya yang hampir berjumlah $2 juta. Selanjutnya, Tag meminta Connor agar duduk dan inilah yang Tag lakukan.
30 menit kemudian, Tag mendatangi pengacara yang merupakan teman dekat Tag. Di sini Tag meminta tolong kepada si pengacara agar membelikan rumah untuk Desi putrinya dan juga bekal beberapa tahun ke depan. Lalu Tag memberikan sebagian uang itu kepada si pengacara dan berpesan kalau Desi jangan sampai tahu jika ini semua dari Tag. Selanjutnya Tag mendatangi Anna di rumahnya. Namun setibanya di sana, Tag melihat Anna yang sedang tergeletak di kamar mandi akibat terlalu banyak mengonsumsi barang haram. Dengan cepat Tag segera menyadarkan Anna lalu memindahkannya ke dalam kamar. Di sini Tag meminta maaf karena sepertinya ini menjadi hari terakhir pertemuan mereka. Sebagai rasa terima kasih karena selama ini Anna telah menemani Tag, ia pun memberikan beberapa gepok uang lalu pergi meninggalkannya. Anna sendiri hanya bisa terdiam sebab kondisinya masih dalam keadaan oleng. Selanjutnya, Tag mendatangi Alec di rumah bordilnya dengan maksud untuk menebus si wanita berambut keriting. Setibanya di sana, Tag memberikan uang $30.000 asalkan dirinya bisa membawa si wanita berambut keriting pulang. Akan tetapi Alec menjawab tidak bisa hingga membuat Tag bertanya bukankah ia sudah melebihi penebusan yang biasanya $10.000. Alec menjawab ya, tapi bukan hal itu yang menjadi masalah. Buy one of your girls. Kemudian Alec membawa Tag ke kamar si wanita keriting dan memperlihatkan kalau wanita tersebut ternyata sudah koid. Tanpa merasa berdosa sedikit pun Alec menjelaskan kalau tadi ada salah satu pelanggan yang bermain kasar hingga menyebabkan dia koid. Seketika Tag menjadi murka lalu menodong Alec. Tag meminta agar Alec membebaskan semua wanita yang ada di sini jika dirinya tidak ingin mati. Sempat ada satu anak buah Alec yang mencoba mendekat, namun Tag mengancam akan langsung menghabisi Alec jika ia maju satu langkah lagi. Pada akhirnya Alec memerintahkan anak buahnya untuk menunggu di luar. Selanjutnya Alec berteriak meminta semua wanita yang ada di sini agar pergi karena sekarang mereka sudah bebas. Inside! Go! John, stay inside. Dengan kondisi menodong Alec, Tag mengeluarkan sisa uangnya lalu membagikan uang tersebut kepada semua wanita culikan Alec. Pada akhirnya satu persatu wanita itu pergi, namun ketika giliran wanita yang terakhir, ia memberitahu Tag kalau ada satu anak buah Alec yang akan menembak. Dengan sigap, Tag segera menembak balik anak buah Alec, namun inilah yang Alec lakukan. Setelah mendapatkan beberapa tusukan dari Alec, Tag hanya bisa terbaring lemas dan sekarang Alec akan menghabisinya, namun tiba-tiba ternyata tembakan itu dari si wanita yang terakhir tadi. Kemudian Tag meminta si wanita agar cepat pergi sebelum para anak buah Alec yang lain berdatangan. 30 menit setelahnya memperlihatkan Tag yang baru sampai di kontrakan. Ketika di dalam, Tag hanya bisa terdiam lemas dan ia sadar kalau ajalnya sudah mulai mendekat. Namun meskipun begitu, Tag merasa lega karena ia telah melakukan kebaikan di masa-masa terakhir hidupnya. Pada akhirnya Tag pun tewas dan bersamaan dengan itu film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan, ditambah suara si Bray lagi serak-serak kayak gini. Salam dari Bray Movie.